Oke guys, di video kali ini gua akan mereview Samsung Galaxy S24 Plus. Bukan deh, A55 ini. Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edit. Di 2 tahun terakhir untuk desain HP-nya Samsung ya kira-kira ya begini-begini aja gitu. Hampir 95% mirip semua. Mulai dari low end, mid end, high end. Sebenarnya nggak jelek sih desain seperti ini. Cuma sih dari gue sendiri gue berharap ke depannya ada sedikit perbedaan ya antara seri S, seri A, dan juga seri M. Oke, karena kita lagi ngomongin masalah desain, kita mau lanjut ngomongin desain dari Samsung Galaxy A55 ini. Menurut gua si Samsung Galaxy A55 ini punya upgrade yang signifikan ya dari segi desain. Sekarang material frame-nya udah pakai metal dengan tampilan brush yang keren banget. Udah nyerempet-nyerempet flagship lah ya tampilannya. Cuma ada sedikit perbedaan dibanding flagship benerannya. Di bagian tombolnya ada desain baru yang bikin frame-nya agak menonjol yang Samsung kasih nama Key Island. Kalau kalian sendiri suka nggak dengan Key Island ini? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Untuk desain belakangnya sama kayak yang tadi gue bahas di awal ya. Tapi kalau di seri A ini menurut gua malah oke ya. Karena jadi mirip seri S. Lanjut ke bagian depannya yang mana ke bagian displaynya. Kita cek dulu ya speknya. 6,6 inch Super AMOLED 120Hz HDR10 Plus up to 1000 nits. Corning Gorilla Glass Victus Plus. Untuk layar zaman now sih udah bagus banget ya. Apalagi ini ada di HP mid-range. Warnanya vivid, warna hitamnya juga pekat khas layar AMOLED Samsung. Tapi ada tapinya guys. Bezelnya lumayan tebal. Padahal HP mid-range di harga yang sama atau bahkan lebih murah dari Samsung Galaxy A55 ini banyak yang udah tipis dan simetris bezelnya. Itu aja sih yang agak ganggu dari segi layarnya. Tapi so far kualitas layarnya tetap Samsung banget sih. Oke, ngomongin performa si Samsung Galaxy A55 ini dibekali dengan chipset Exynos 1480, kemudian GPU Eclipse 530, RAM 8GB, dan juga storage 256GB. Gue coba tes Antutu, skor yang gue dapat di 728 ribuan. Buat Geekbench, skornya di 1100 untuk single core-nya dan 3400 buat multi-core-nya. Untuk 3D Mark, untuk stability-nya lumayan oke banget ya, ada di 99,1%. Buat relive-nya, kalau dipakai harian tentunya udah aman dan nyaman banget ya. Smooth dan juga UI-nya enak ya di One UI 6.1 ini. Kalau diajak main game gimana? Gue coba main Mobile Legends tentunya lancar banget. Tapi pas pertama kali gue unboxing, settingannya tuh cuma mentok di high-high aja. Untungnya sekarang setelah gue bikin video ini, settingan rata kanannya tuh udah kebuka. Gue coba main segame di sekitar 15 menitan di settingan rata kanan, baterai berkurang 5% aja. Suhu terpanasnya ada di 42,3 derajat. Buat main PUBG, settingan mentoknya di HDR Ultra dan Smooth Extreme. Gue coba main sekitar 10 menitan di Smooth Extreme, baterai berkurang 2% dengan suhu di 38,7 derajat. Buat main Genshin Impact di settingan medium 60 fps, setelah gua main 20 menitan, baterainya berkurang 9% aja. Suhunya di 44,4 derajat. Jadi menurut gua sih masih aman-aman aja ya untuk panasnya dan masih nyaman banget lah dipakai buat ngegame. Dari performa kita lanjut ngomongin ke baterainya. Samsung Galaxy A55 punya baterai 5000 mAh yang sepemakaian gua udah cukup banget ya buat menunjang aktivitas gua seharian. Screen on time yang gue dapat bisa 6-7 jaman yang cukup banget lah ya. Buat chargingnya, A55 didukung oleh fast charging 25 watt yang seperti biasa harus dibeli terpisah. Lama chargingnya untuk ke 100% kurang lebih sekitar 1 jam 10 menitan. Sekarang lanjut ke bagian kameranya. Samsung Galaxy A55 dibekali 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. 50 megapiksel untuk wide lens, 12 megapiksel untuk ultra wide, 5 megapiksel makro, dan untuk kamera depannya ada 32 megapiksel. Untuk hasil kameranya, so far bagus ya. Dynamic range-nya juga oke banget. Ya, ready to post lah.
Kalian bisa lihat sampel foto yang gue ambil di kondisi cahaya memadai. Untuk lensa ultrawide-nya juga oke, gak ada pergeseran warna yang terlalu jomplang. Untuk foto malam hari masih lumayan, asalkan ekspektasi kita nggak ketinggian ya. Mengingat ini cuma HP mid-range all around yang bukan fokus di bagian kamera. Oke, ini dia sampel perekaman video dari Samsung Galaxy A55. Dia mentok di 4K 30 fps. Dan enaknya Samsung ini kita bisa ganti-ganti lensa ya. Ini ke cuma memang agak sedikit ada jedanya. Kita balik lagi. Yuk silakan. Kemudian kita bisa digital zoom. Kalau digital zoom dia nggak ada jedanya karena masih lensa yang sama. Dan dia juga bisa ganti ke lensa Pro. Cuma ini lumayan nge-crop ya. Coba kalian bisa lihat gimana untuk dynamic range-nya. Agak putih sih ya di belakang, tapi muka gue masih jelas banget. Langitnya sebenarnya tuh biru ya. Oke, sekarang kita balikin. Ini lebih kelihatan biru kan. Dynamic range-nya untuk kamera belakangnya jauh lebih oke dibanding kamera depan ya, wajar sih ya. Kalau untuk ultrawide-nya kita lihat dynamic masih lumayan oke dibanding kamera depan. Tapi kamera depan juga udah oke karena bisa 4K juga 30 fps dan lumayan stabil. Silakan menurut kalian gimana kameranya? Boleh tulis saja di kolom komentar di bawah. Ini contoh perekaman Galaxy A55. Bukan di malam hari sih, cuma karena gue lagi ada di dalam ruangan yang ya cahayanya agak remang-remang. Kira-kira seperti ini penampakannya di 4K 30 fps. Ini kalau udah mulai masuk ke agak terang sedikit, di sini lebih gelap. Hanya cahaya lampu biru. Gimana menurut pendapat kalian hasilnya kalau di tempat yang cahayanya agak remang-remang ya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan ini hasil kamera depannya masih di 4K 30 fps. Gimana penampakannya? Masih stabil sih ya, walaupun gelap, ada jitter-jitter dikit doang. Gimana kualitasnya menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Beberapa fitur tambahan yang ada di Samsung Galaxy A55. Udah ada IP67, jadi aman ya kalau kena basah-basahan. Ada fitur Knox Vault yang bikin HP kalian lebih aman. Update software Android sampai 4 tahun dan security update 5 tahun.
starting dari Android 14 dan One UI 6.1 yang sayangnya gak ada fitur AI-nya kayak HP flagship mereka. Tapi ya wajar sih ya, namanya juga HP mid-range. So, kesimpulan gua buat Samsung Galaxy A55 ini adalah HP seri A terkeren ya setelah A80 yang dulu bisa ngeflip ya kameranya. Dan menurut gua komplit banget sih di range harganya. Desain oke, layar oke, performa oke, baterai oke, kamera juga oke ya. Jadi bener-bener HP yang all-rounder banget. Selama 2 bulan gua pakai HP ini sih puas banget ya. Terutama yang bikin gua paling puas adalah baterainya. Kalau dibandingin sama S23 Plus punya gua. A55 ini jauh lebih awet sih baterainya. Oke, kira-kira segitu dulu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan Samsung Galaxy A55 ini, boleh langsung klik link aja di kolom deskripsi. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan juga di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye guys!